Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ferry Ardianto dengan NIM 3020202108. Di sini saya akan eh, melengkapi tugas IUT atau ilmu ukur tanah tentang apa itu teodolit. Nah, yang pertama dari definisi teodolit sendiri adalah merupakan sebutan populer dari alat ukur tanah pada ilmu geodesi. Termasuk dalam alat optik teodolit dipakai untuk menentukan tinggi tanah melalui berbagai sudut, baik sudut horizontal maupun vertikal secara optik. Nah, terus karena alat alat ini mampu mengukur tanah dari sudut datar maupun tegak, maka dari penggunaan sudah pasti teodolit berbeda dengan alat ukur tanah yang lain. Jadi bisa disimpulkan kalau teodolit ini tuh alat ukur yang sangat signifikan dan spesifik jika digunakan untuk survei. Nah, terus untuk fungsi teodolit sendiri, teodolit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mampu mengukur sudut ketinggian tanah sesuai yang diinginkan. Dari ketinggian tanah seperti apapun, yang penting udah presisi tempatnya. Terus membentuk sudut siku-siku pada pembangunan pondasi rumah atau bangunan lainnya. Mengetahui ketinggian dari bangunan bertingkat seperti gedung pencakar langit. Jadi teodolit ini tuh kalian tidak harus mengukur secara langsung terjun, tapi dengan menggunakan alat ini kalian bisa mempermudah untuk mengukur ketinggian suatu gedung maupun tanah yang ada yang belum bisa kalian jangkau. Terus bisa dipakai untuk mengamati sudut arah lintas matahari, membantu proses pembuatan pemetaan secara lebih rinci dan akurat, mendukung aktivitas pengukuran poligon serta perhitungan rumus baik pada rumah maupun bangunan. Terus yang terakhir adalah berfungsi sebagai pesawat penyipat datar untuk mengetahui beda tinggi di antara satu titik di permukaan bumi dengan titik yang lainnya. Nah, terus untuk bagian-bagian dari teodolit sendiri, di sini saya menggunakan aplikasi SketchUp, atau bisa dibilang 3D animasi. Nah, ini adalah wujud dari teodolit sendiri. Ini teodolit yang versi terbaru atau modern ya. Kalau teodolit yang lama itu tidak ada ini, tidak ada pengaplikasian ini. Jadi kalau teodolit yang lama itu untuk mengetahui sudut vertikal horizontalnya itu harus melewati kayak ini, nah kayak apa namanya, harus ada lensa dulu, terus di samping kanan kiri itu harus dikasih pencahayaan atau senter. Nah, tapi kalau yang teodolit modern ini tersedia kayak layar gitu. Nah, ini vertikal, horizontal, terus ini right, left, kanan kirinya bisa diatur untuk apa namanya, untuk menentukan sudutnya. Terus ini hold, set, ini powernya. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian teodolit. Di sini yang paling jelas dari depan dulu ya teman-teman. Ini ada lensa. Nah, lensa ini tuh untuk yang banyak paling digunakan. Biasanya digolongkan menjadi dua ya, maksudnya titik luar biasa dan titik biasa. Eh, yang pertama untuk menentukan bahwa ketinggian itu sudah pas atau bisa terlihat, bisa diukur itu dari ini. Nah, yang saya kursor ini. Nah, kalau sudah sesuai dari sudut pandang biasa, itu bisa dikatakan sudah sudah pas gitu. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi, kalian nanti tuh lihat dari lensa ini. Nah, jadi nggak kebalik, lihatnya bukan dari sini, tapi lihatnya dari sini. Nah, seperti itu. Terus di dalam ini, nah kita zoom sebentar. Nah, ini tuh ada kayak titik. Yang pertama ini, kalau misalkan kalian mengukur teodolit, titik plus ini tuh harus di angka 1 meter. Nah, terus setelah ini sudah 1 meter, kalian bisa mengetahui titik bagian atas dan titik bagian bawah. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan rumus yang untuk
menghitung ketinggian tanah tersebut. Nah, terus di sini, bentar, ada sedikit kesalahan. Terus, nah ini dari lingkaran ini itu untuk mengukur untuk apa namanya menyeting jelas tidaknya. Jadi kalau misalkan kalian sedang meneropong itu nanti tuh kalau misalkan blur, nah, kalian bisa sesuaikan agar tidak blur dengan ini diputar sesuai apa namanya sesuai biar biar jelas tidaknya. Terus, nah terus untuk yang ini tuh digunakan kalau misalkan seperti ini. Kalau ini di kanan, perhitungan seperti ini, kan tadi saya menjelaskan bahwa penghitungan titik itu ada titik luar biasa dan biasa. Kalau ini di kanan, ini contoh biasanya aja, kasarannya aja. Kalau ini di kanan berarti itu titik biasa. Tapi kalau itu di kiri seperti ini, nah jadi itu titik luar biasa. Kalau kalian meneropongnya dari segi seperti ini. Namun kalian nggak mungkin dong apa namanya meneropong dari lensa pembesar ini. Nah, fungsi dari ini apa namanya? Ini tuh ini di apa dikendorkan, tidak usah dikunci, dikendorkan ke kiri, memutar ke kiri. Terus kalau misalkan kalian aslinya memegang teodolit secara asli, ini tuh bagian ini poros ini tuh bisa diputar balik. Jadi nanti bagian lensa ini, teropong ini bisa berada di sini. Terus untuk bagian lensa pembesar ini berada di sini. Nah, kalau misal sudut pandangnya seperti ini, itu adalah titik luar biasa. Nah, ini luar biasa. Nah, terus jelas, terus ini adalah kesetimbangan. Ini adalah air kesetimbangan. Nah, air ini tuh fungsinya kalau misalkan ini apa namanya? Ketika kalian memutar dari 360 derajat ini diputar, ini tuh bisa diputar, alat ini bisa diputar ke kanan, ke kiri. Nah, ini adalah porosnya. Nah, kalian tuh harus titik ini tuh harus berada di tengah dua batang. Kalau misalkan kalian itu memegang secara langsung, nanti itu ada dua batang pengukur gini. Kalau misalkan gelembungnya berada di tengah-tengah, ketika kalian memutarkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nah berarti itu sudah bisa kalian gunakan untuk menghitung menghitung titik ketinggian. Nah, terus untuk mengatur ini bisa berada di posisi tengah, itu adalah kalian dengan menyeting ini, ketinggian ini. Nah, di sini ini. Kalau misalkan titik ini itu udah, misal kalian putar ke kanan ini sudah di tengah, tapi putar ke kiri itu belum di tengah, masih 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 melenceng. Nah, jadi kalian bisa mengaturnya lewat ini. Kalau misalkan kalian putar ke kiri, menghadap ke kiri, eh, melenceng, berarti kalian harus meninggikan, merendahkan yang ini, terus meninggikan yang bagian sini atau enggak sini, sini atau enggak bagian sini. Nah, seperti itu. Yang lainnya pun juga berdampak seperti itu. Terus, eh, untuk yang ini adalah sumbu untuk apa namanya, biar teodolit ini bisa diputar, putar ke kiri ataupun kanan. Nah, tadi yang saya bilang bahwa untuk apa namanya menghitung titik luar biasa dan biasa itu kita harus memutar teodolit ini, yaitu dengan ini. Apa namanya bagian ini itu harus dikendorkan, jadi jangan dikunci. Berarti kita putar ke kiri untuk mengendorkan langsung balik. Setelah itu kita arahkan ke sasaran yang akan diukur. Nah, kalau misalkan untuk menguji diputar ke kanan. Nah, seperti itu. Terus pada bagian, terus ini di sini kotakan seperti layar ini gunanya adalah untuk mengetahui derajat dari sudut sudut secara tidak langsungnya itu sudut, untuk mengetahui sudut benda yang kalian uh, ukur. Misal gedung ini berada di sudut berapa gitu. Tergantung titik kalian di mana sih gitu. Nah, jadi
Nanti kalau kalian di sini tuh layarnya tuh ada terpampang, di atas itu vertikal dan di bawah itu nanti horizontal. Nah, setelah itu ada detik, menitnya. Misal nanti ketika vertikal itu nanti ada kayak apa namanya, alat bantu. Ketika ada dua batang di layar, terus ada dua batang ini sebagai acuan, acuan tetap. Terus ada satu batang ini adalah acuan tidak tetap. Jadi kalian bisa mengatur acuan tidak tetap satu batang ini ke arah di antara dua batang yang sudah tetap. Nah, setelah itu kalau kalian sudah menempatkan acuan yang tidak beratur itu ke sisi di antara acuan tetap, nah, maka dari itu kalian bisa tahu sudutnya berapa, terus menitnya itu berapa untuk yang horizontal. Nah, untuk vertikal pun sama, sama kayak seperti itu. Di bawahnya nanti itu ada kayak acuan tetap, terus kalian menggeser atau memposisikan acuan yang tidak tetap yaitu satu batang di antara acuan tetap. Nah, nanti terus keluar sudutnya berapa, sudutnya berapa, terus menitnya berapa, seperti itu. Hmm. Terus di bawah ini, nah ini tuh kalau kalian perhatikan dengan baik, ini tuh lensa, ada lensa juga untuk melihat apakah ini sudah presisi atau tidak. Kalau misalkan kalian secara langsung, nah ini di sini tuh ada kayak seperti lubang. Lubang ini tuh gunanya untuk apa namanya, memposisikan bahwa eh, teodolit kalian udah berada di posisi titik yang sudah ditentukan. Nanti ketika kalian terjun langsung ke apa namanya, ke lokasi, nanti kalian bisa tahu bahwa di bawah kalian mengukur itu tidak harus di sini di sini di sini, tapi nanti ada aturan titiknya tersendiri bahwa titik ini memang pas untuk mengukur ketinggian tanah tersebut. Nanti dikasih beban di sini untuk memudahkan kita melihat apakah beban tersebut sudah berada di titik yang pas. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya kalau kalian ingin tahu pengaplikasiannya itu kalian emang harus apa, memegangnya secara langsung. Dan ini itu adalah kayak kaki-kaki dari penyangga, penyangga dari teodolit ini. Nah, ini bisa dipanjangkan ke bawah, bisa dipendekkan, terus bisa di apa namanya, dimiringkan sesuai apa namanya, agar titik kalian bisa stabil. Nah, agar stabil. Nah, untuk secara kasarannya ya itu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kalau kalian ingin tahu lebih spesifik dan detailnya, mungkin kalian emang harus terjun secara langsung. Jadi kalian harus tahu secara langsung, oh teodolit seperti ini, pengaplikasiannya seperti ini. Karena teodolit apa namanya, teodolit itu nggak bisa dijelaskan. Menurut saya teodolit itu nggak bisa dijelaskan secara teori seperti ini ya. Emang harus kalian terjun menggunakan alat tersebut biar kalian paham secara keseluruhan. Eh, Kurang lebih seperti itu ya. Ini saya lihatkan tampaknya terlebih dahulu bentuknya seperti apa. Nah ini seperti ini. Nah ini bisa diputar. Nah, ini titik biasa. Terus kalau misalkan kalian melihatnya dari seperti ini berarti titik luar biasa. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Eh, Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Maulana Ferry Ardianto. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.